Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat yang saya cintai dimanapun Anda berada. Ini saya jelaskan duduk persoalan mengenai perbedaan nasab Ba'alawi dan nasab Wali Songo, sahabat. Karena saya perhatikan masih ada saja orang-orang yang mungkin terlalu fanatik bahwa Wali Songo adalah bagian dari keturunan Ba'alawi. Sehingga ketika Kiai Haji Imaduddin menafikan Ba'alawi sebagai keturunan Nabi, maka dianggap pula menafikan bahwa Wali Songo sebagai keturunan Nabi. Dan saya perhatikan pula masih ada banyak sekali netizen-netizen bahkan tokoh-tokoh ya yang mungkin kurang mengikuti perjalanan gonjang-ganjing nasab yang berkembang baru-baru ini. Sehingga tanggapan mereka itu alih-alih sebagai bantahan kepada penelitian Kiai Haji Imaduddin, akan tetapi selalu saja tidak nyambung dengan poin-poin penting yang menjadi pembahasan Kiai Haji Imaduddin. Dan tak jarang dari mereka itu selalu mengeluarkan statement-statement yang mengecewakan. Bukannya menjawab penelitian Kiai Haji Imaduddin, tetapi justru memperlebar masalah. Dan imbasnya apa? Imbasnya adalah penelitian Kiai Haji Imaduddin terkesan tersingkir dan tidak diperhatikan dengan serius. Dan pada akhirnya, seolah-olah penelitian Kiai Haji Imaduddin sudah terbantahkan. Padahal sama sekali belum pernah disentuh. Nah ini kan kacau sahabat ya. Harus difokuskan kembali agar tidak terus-menerus menjadi saling tanggap yang tidak memecahkan persoalan. Bahkan kadang-kadang itu muncul opini liar yang mengatakan bahwa Kiai Haji Imaduddin membenci dzurriyyah Nabi. Bahkan ada yang sampai mengklaim bahwa beliau tidak percaya ada cucu Nabi di Indonesia. Dan ada juga yang seperti tadi, mengesankan seolah-olah Kiai Haji Imaduddin menafikan Wali Songo sebagai keturunan Nabi. Padahal persoalannya itu kan hanya fokus kepada antara nyambung dan tidaknya nasab Ba'alawi kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini saya runtut dari atas dulu sahabat ya, mulai dari baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau memiliki putri bernama Sayyidatuna Fatimah Zahra, menikah dengan Sayyiduna Ali bin Abi Thalib dan memiliki dua putra bernama Sayyiduna Hasan dan juga Sayyiduna Husain. Nah dari beliau berdua inilah keturunan Nabi menyebar ke seluruh dunia hingga sekarang. Ini kita runut dari jalur Sayyidina Husain ke bawah sahabat. Beliau memiliki keturunan Sayyid Ali Zainal Abidin. Kemudian Sayyid Ali Zainal Abidin memiliki keturunan Sayyid Muhammad Al-Baqir. Kemudian Sayyid Muhammad Al-Baqir memiliki keturunan Sayyid Ja'far Shadiq. Sayyid Ja'far Shadiq memiliki keturunan Sayyid Ali Al-Uraidi. Kemudian Sayyid Ali Al-Uraidi memiliki keturunan Sayyid Muhammad An-Naqib. Kemudian Sayyid Muhammad An-Naqib memiliki keturunan Sayyid Isa An-Naqib Ar-Rumi. Kemudian beliau memiliki keturunan Sayyid Ahmad. Nah mulai dari sinilah pangkal masalahnya sahabat. Berdasarkan literasi yang disuguhkan oleh Kiai Haji Imaduddin di dalam penelitiannya, putra daripada Sayyid Ahmad bin Isa itu hanya ada 3, yaitu Sayyid Muhammad, Sayyid Ali, dan Sayyid Husain. Sebelum saya lanjutkan, kita kenali dulu siapa itu Ba'alawi, sahabat. Jadi Ba'alawi adalah sebutan bagi keturunan atau anak cucu dari Alwi bin Ubaidillah dari masa ke masa hingga sekarang, sahabat ya. Yang lebih dikenal, ya hari ini kita kenal dengan sebutan Habib ya, atau Habaib jamaknya. Jadi Alwi bin Ubaidillah inilah yang dianggap sebagai cucu baginda Nabi Muhammad SAW melalui jalur Sayyid Ahmad bin Isa. Yang mana jalur ke atasnya sampai kepada Sayyiduna Husain bin Ali bin Abi Thalib, suami daripada Sayyidatuna Fatimah binti baginda Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi, nama Ubaidillah yang merupakan ayah dari Alwi, leluhur utama dari Trah Ba'alawi, dalam penelitian Kiai Haji Imaduddin dinyatakan tidak terkonfirmasi secara ilmiah sebagai salah satu keturunan dari Sayyid Ahmad bin Isa. Karena keturunan dari Sayyid Ahmad bin Isa itu yang terkonfirmasi sahih hanya ada 3 tadi ya, yaitu Sayyid Muhammad, Sayyid Ali, dan juga Sayyid Husain. Nama Ubaidillah tidak tercantum sahabat. Sehingga secara otomatis dapat dikatakan bahwa Ba'alawi bukanlah bagian dari keturunan baginda Nabi Muhammad SAW. Karena Ubaidillah sebagai leluhur Ba'alawi tidak terkonfirmasi sebagai putra Sayyid Ahmad bin Isa secara ilmiah. Nah ini mengenai Ba'alawi sahabat. Sekarang mengenai Wali Songo. Perlu diketahui sahabat, bahwa secara teks-teks ilmiah sudah tidak diragukan lagi bahwa Wali Songo adalah keturunan baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan keturunan dari Wali Songo itu sudah melakukan tes DNA dan hasilnya benar. Beliau semua terkonfirmasi sebagai keturunan baginda Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi ada perbedaan mengenai jalur ke atasnya Wali Songo sahabat, sampai kepada baginda Nabi. Sebelum saya uraikan perbedaan-perbedaan jalur tersebut, perlu sahabat tahu bahwa Wali Songo itu semuanya saling terkait ya dalam satu silsilah keluarga. Artinya antara satu sunan dengan sunan yang lain itu masih ada hubungan darah. Misalnya hubungan anak bapak seperti Sunan Ampel, beliau adalah ayah daripada Sunan Derajat dan juga Sunan Bonang. Ada juga hubungan saudara kandung, anak dulur, ponakan, sepupu, dan ya semacamnya gitulah. Intinya satu keluarga. Adapun jalur ketersambungan Wali Songo kepada baginda Nabi Muhammad SAW itu ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama menyebut bahwa nasab Wali Songo tersambung kepada baginda Nabi melalui jalur Sayyid Musa Al-Kadzim. Yang mana beliau Sayyid Musa Al-Kadzim merupakan putra dari Sayyid Ja'far Shadiq bin Sayyid Muhammad Al-Baqir bin Sayyid Ali Zainal Abidin bin Sayyid Husain, cucu baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi Sayyid Musa Al-Kadzim adalah saudara kandung dari Sayyid Ali Al-Uraidi.
Yang mana beliau Sayyid Ali Al-Uraidi merupakan buyut dari Sayyid Ahmad bin Isa An-Nakib bin Muhammad An-Nakib bin Ali Al-Uraidi. Nah, dari pendapat ini jelas Wali Songo bukanlah bagian dari Ba'alawi. Kemudian pendapat yang kedua. Nah, pendapat yang kedua ini menyebut bahwa nasab Wali Songo tersambung kepada baginda Nabi Muhammad SAW melalui jalur Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang merupakan cucu dari Sayyiduna Hasan bin Ali, suami daripada Sayyidatuna Fatimah Zahra, putri baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi dari pendapat ini jelas bahwa marga Wali Songo adalah Al-Hasani, Al-Hasani bukan Al-Husaini. Kemudian pendapat yang ketiga itu menyebutkan bahwa Wali Songo adalah bagian dari keturunan Alwi bin Ubaidillah. Jadi menurut pendapat ini, Wali Songo adalah bagian dari Ba'alawi. Ya, berbeda dengan pendapat pertama dan kedua tadi. Yang jelas dapat dikatakan bahwa Wali Songo bukanlah bagian dari Ba'alawi. Nah ini, kemungkinan para tokoh-tokoh kita itu masih banyak yang agak fanatik gitulah ya, terhadap pendapat nomor 3 ini. Kemungkinan juga masih banyak yang menganggap bahwa Wali Songo adalah bagian dari Ba'alawi. Sehingga ketika Kiai Haji Imaduddin melakukan penelitian dan menyimpulkan bahwa nasab Ba'alawi tidak terkonfirmasi secara ilmiah sebagai keturunan Nabi, ya bahkan batil begitu, maka beliau-beliau semua itu kecewa. Karena dianggapnya Kiai Haji Imaduddin menafikan Wali Songo sebagai keturunan baginda Nabi. Padahal konteksnya bukan demikian, sahabat ya. Ya, saya pribadi memaklumi ya, mungkin maksudnya adalah membela Wali Songo. Yang mana Wali Songo itu kita tahu, kiprahnya di Indonesia ini sangat luar biasa. Akan tetapi, mungkin beliau semuanya itu ya kurang mengikuti begitu ya perkembangan mengenai gonjang-ganjing nasab. Sehingga muncullah statement-statement yang terkadang mengecewakan kita. Dan ya jauh dari konteks yang dibahas oleh Kiai Haji Imaduddin. Begitu sahabat ya, sekian. Semoga bisa dipahami dan dimengerti bersama di mana duduk persoalannya. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.